Seperti itu juga kehidupan kita, bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang penuh dengan perjuangan, perporangan. Berjuang duhita menghadapi akahamaolon, berjuang duhita menghadapi, mengalahkan, mengubah kemiskinan, berjuang duhita mengubahkan akahautoon kebodohan, berjuang duhita menghadapi akan kemalasan, berjuang duhita menghadapi akan selisih paham, pertikaian, dolan akarna nasi, ragam perjuangan kita, berjuang duhita di tengah-tengah di keluarga, wala masalah berjuang tahun, berjuang duhita ala sekolah nak kaya nakon, wali anak kolon anak nahasea, patuh kepada orang tua, anak yang takut akan Tuhan. Ada begitu banyak Bapak Ibu perjuangan kita di bagasan Pak Woloto. Kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal pikiran kita manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada ibadah Minggu hari ini, yaitu yang tertulis di dalam surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 6, dimulai dari ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Bapak Ibu sekalian, mari kita membaca secara responsoria dari kami yang pertama, dan demikianlah firman Tuhan. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu bersatukan ke dalam untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah pokok keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jujurlah kepadaku supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan kebenaran yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya
sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan, mari kita sambut dengan bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, Shalom bagi kita semua. Shalom. Yang menjadi tema bagi kita pada minggu hari ini dikatakan kuat di dalam Tuhan. Di bahasa Batak, margogo di bagasan Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Kekuatan seperti apa yang kita perlukan di dalam kehidupan kita? Dan untuk apa kekuatan itu? Dikatakan dalam teks ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, melalui surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Ternyata pada saat penulisan surat ini, Rasul Paulus berada di dalam penjara di kota Roma. Di penjara di mana di surat di mana? Suratna Tuhalan di Efesus. Puasa di penjara. Apostol Paulus akan doodena. Kita semua tahu bukan karena perbuatan jahat. Dana alaman puno ibana, dana alaman angko ibana, dana lamar cuci ibana doolana karena asing. Tetapi dia sampai ke dalam penjara adalah karena pemberitaan Injil Tuhan. Alaman berita lauli ibana, dum ditakut Tuhan ibana, di bagasan perjalanan hutan Damaskus. Ada orang sosi Paulus guarna ibana margoar si Saulus. Kita tahu bagaimana karakter Saulus itu, seorang yang kejam, menindas orang-orang Kristen. Ketika dia tahu ada sesuatu persekutuan di sana, ada yang memuji Tuhan, maka dia akan ke sana, dia akan menyiksa, menindas orang-orang yang memuji Tuhan. Di dalam perjalanan suatu saat mau menuju kota Damaskus, Tuhan menangkap. Ditakut Tuhan ibana, tersungkur ibana, dan pun mamering ibana pola toluari lelena. Asal dibok Tuhan ini, dambe si Saulus keluar mulai sonari, si Paulus mah keluarmu. Berhak memaritahon barita nauli. Nah di nauli dua kadaman dohodena ditakut ibana oleh Kaisar Romawi pada saat itu, sehingga dia sampai ke dalam penjara. Nah ternyata amangina di penjara ibana tidak cukup hanya badannya saja yang dipenjara, tetapi kakinya juga dirantai kakinya di dalam penjara. Tetapi semangat untuk memberitakan Injil kebenaran Tuhan Allah tidak pernah surut bagaimanapun kondisi dan keadaan. Sebenarnya Paulus itu menghadapi pergumulan hidup yang begitu berat. Berat pergumulannya. Aywama orang siang dunia luar tidak bebas. Borat situ dulu pergumulan parkiro nasi tahun. Alai dan
mirina sadiri dipikiri ibana, ditongos ibana dos surat. Lau patokuhon menguatkan iman. Aporsiauni akahala Kristen na mengadopi parkilon pada saat ini. Diselani no kadaman doho dainan dipahami bahwa kekuatan yang diperlukan oleh para orang-orang Kristen terkhusus pada saat itu menghadapi penguasa-penguasa nama lomo-lomo, nama menindas, menghadapi akal tahini parjahat, jadi tipu muslihat iblis. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, seperti itu juga kehidupan kita, bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang penuh dengan perjuangan, perporangan, berjuang duhita, menghadapi akahamolon, berjuang duhita, menghadapi mengalahkan mengubah kemiskinan, berjuang duhita, mengubahkan akahautoon kebodohan, berjuang duhita, menghadapi akan kemalasan, berjuang duhita, menghadapi akan selisih paham, pertikaian, dolan akan nasi, ragam perjuangan kita, berjuang kita di tengah-tengah di keluarga, bahwa masalah berjuang tahun, berjuang kita apa sekolah nak kaya nakon, bahwa anak kolon anak nahasea, patuh kepada orang tua, anak yang takut akan Tuhan. Ada begitu banyak Bapak Ibu perjuangan kita di bagasan Pak Woloto. Maka kadang mendohokkan doa sangat porsial. Rasul Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-10 tadi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Ini dia. Yang pertama mau disampaikan, bagaimana orang-orang percaya itu menghadapi setiap pergumulan hidupnya yang begitu berat, tetapi dia kuat di dalam Tuhan. Dan kuat di bodoh-bodoh do materi akan berkuat mau ngaduk si pakasahomu, aduk nekimu si pakasahomu kuat mau tidak. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Yang kedua dikatakan, supaya kita kuat, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Senjata, biasanya mulu senjata dipakai agak prajurit, mana tentara, lalu perporangan dari. Maka diibaratkan Apostol Paulus parmolotau ibaratnya marporang muhitau, marporang maralong pikiran tanah semui tarajai, marporang maralong tinggi, nah susah mungkin kita atur, tabagi tinggi tahun waktu tahun antara perkarajuan dohot keluarga. Adon dorana marporangon aladang dos rohani ama dohot ina di tengah-tengah di keluarga. Rasul Paulus mengatakan bahwa semuanya itu berasal dari si iblis. Asa somongino karena porsiai tolku margogo kuat di dalam Tuhan. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Akadia lain perlengkapan senjata Allah. Indonesia kadang loh dari doa salah porsial. Nah bagi senjata seperti ini berikat pinggangan kebenaran hoos, marhoosol, hasitoma. Baru berbaju jirakan, baju jirah, baju pertahanan, ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, kaki berkasutkan, kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, menggunakan perisai iman, dan mengenakan ketopong dong. Isi maju juga ketopong keselamatan serta pedang roh.
Ada perlengkapan yang harus kita kenakan. Mulai kenakan, memakai ikat pinggang kebenaran kasih Tuhan, baju cirah keadilan, memakai sepatu kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, menggunakan perisai iman aporseon, menerima ketopong keselamatan di kepala kita, dan pedang roh. Diperlengkapi dong sahalat tentara mulai laut tupar porangan. Nah kami nakamangina hohos ikat pinggang asa unang gabi sukai bana asa tersigong ibana molanong musuh asa unang gabi gabat pakai hohos naik unang pelut gomos diikat. Baju cirah itu melindungi hatinya. Baru didok memakai ketopong di kepala, disinilah pikiran kita. Asa unang murahi tadi era-era si polisi, asa unang murah-murah masuk roh-roh jahat itu. Pakai itu kebenaran, kasih Tuhan, beritakan Injil damai sejahtera. Kenapa? Mau tahu si polisi mengalui si botolnya. Sada Petrus 5 ayat 20. Ano mau berbibir? Mana Alkitab? 1 Petrus 5 ayat 8. Apa dikatakan di situ? Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan-jalan mencari siapa yang bisa menjadi mangsanya. Torang marohamuna, dungomahamu, nama tahu si polisi, marawuang, song babiat panor. Mga dului jolmai, nabui buton na, nabui porgahon na. Asa kadamang doon na itulah iblis itu. Di dia beribadah, saya dipaikuti untuk jolmai. Adiga mabuyon ela-elauku, adiga mabuyon hasutokku. Asa gadi mangalo o selomo ni rohani primata. Asa juga bahwa kadamang doon dengan kami kan? Sibuliso, jomai sibuliso rin naman. Bahkan orang lebih baru bulan lebih sa gereja, baru kemarin di atas di Roma, berseri-seri doa-doahan na di parlingkuon, baru mabdege barita na uli, adong otik alo rohana ijabu, mula ijabu, pitulung alam ho sibuliso na ukin na kan, iba na sa pili mangakui iba na sibuliso. Ada yakin doa kita kesahunya teh? Amin. Betul dong? Oh yang bisa dan karigat di bumi pakaian dan nama ikut. Dan karigat di bumi. Sa ija mungkin ada nasuhar di bagian rohana. Petong burung anak di homa. Ini matiku nasi tulis soal di homa. Ya ibadah semua itu. Pintarnya iblis di rona kami nggak bisa dapat terus 5 ayat 20. Mau tahu si polisi kemana pun dia ikuti orang, diikuti orang coba ya. Dia bermasuk ilmu kuina rohana kan? Asa mikor tarela olina, atau mengurung olina. Bahkan Martin Luther mengatakan di mana Allah mendirikan kerajaannya, di sampingnya juga iblis mendirikan kerajaannya. Paling bahkan di gereja satu si polisi tuh gua kasar misi paham perbedaan di tongan-tongan di Huriga di gereja juga iblis itu bekerja mangela-ela mau bus-bus serta misi malolong di Jogja sama toko di gereja ada di Jogja pas lo ke gereja napari laga kita dapat mulut saat di gereja, apa itu ini? Apa ya?
kodok-kodok. Itu pekerjaan iblis, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Maka Rasul Paulus mengatakan hasitongan kebenaran firman Allah itu, terima kekuatan dari Tuhan supaya kita dikuatkan untuk melawan anasir-anasir jahat yang menggoda kita bahkan di gereja juga. Nilai yang kita ini seperti seorang anak ibu ini namun saya kan jadi dia nak kaningan kira mana bagiau ini mana bagiau pakai mani gue mau nak isi seorang mulai sakit tinggi dia nak kali buang pas kalau aku masa cowok ini istri kerja-kerja dan karena si Budi sekurasa jujurnya gak bicara mau nanti mengaku dirinya si Budi maka di dalam kata itu kata di bagasan partikiano nakadaman nomornya abuado kita akan nongting nomus ni modal di Yesus Kristus margogo di bagasan Tuhan. Maka kekuatan yang dari Tuhan lah yang harus kita minta tetap hadir ada di dalam kehidupan kita, menguasai hati, pikiran dan jiwa kita untuk dapat kuat melawan kuasa dan tipu muslihat iblis. Amin. Kadaman kehodena kita harus mampu untuk itu. Maka kekuatan itu untuk melawan tipu muslihat iblis, bukan kekuatan untuk manalokan pergi gimana manalokan amat tanah asal berhugo mangalo ibana berhugo gimana pupagido magogo dami ipagido gogo asal malo berbada doang tetangga sampai kiri kanan, bukan begitu. Kadaman kehodena. Tetapi firman Tuhan pada saat ini dikatakan bagaimana kehidupan kita bisa berikat pinggang kebenaran, menyatakan kebenaran. Yang benar itu katakan benar, yang salah itu katakan salah. Mau siapapun dia, keluarga kita, kalau memang dia salah, ingatkan dia di kesalahannya. Unang gabi talo ada tiga awal ayam dikuluin unang, blok kuluin unang. Jadi kita biarkan dia di dalam dosanya. Baju jirah keadilan, adillah, jangan timpang, jangan berat sebelah, unang mereng-mereng bukti. Tetapi bagaimana kita bisa bertindak adil, berkata adil, berbuat adil di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, dan kaki kita berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Mangaringgas memberita nauli minna molo di bahasa Batak. Simajojak tahun 4 tahun marsipatu haringgason memberitakan berita nauli. Bagaimana kita ringgas memberitakan damai sejahtera? Dame do si barita honota, barita nauli do si pasahatota, dan barita na urang, dan barita na patubu perbadakan. Maka kita semua diingatkan melalui teks saat ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang berkasih, bagaimana kita menjadi orang-orang yang dapat memberitakan damai sejahtera Allah itu. Gadis buat damai dimanapun, kemanapun kita. Unang malah pamola-mola, ya kan? Kayak orang baik hubungan nami, damai dia rohani. Opak kira, saya dia rohani, hitungan-hitungan dibuat. Ada yang melalui sursa, benar kan? Itu pekerjaan iblis, tipu muslihat iblis. Asal melalui karena mempunyai karakter pamola-mola, hati-hati, iblis sudah ada di dalam hidupnya. Ada yakin doa kita napungo dan adong nasomuni. Amin. Kadang dorongan saha porsial dikatakan di ayat 18. Dung sikop na kaling tapak kesude, ketopong di kepala, baju jirah, baru perisai, pedang roh, kasut di kaki, ikat pinggang juga kita pakai di dong. Di ayat 10 lalu, dalam segala doa dan permohonan berdoalah
setiap waktu. Dung si kota pakai agak baju nakaning perlengkapan senjata rohani Allah itu supaya kita kuat untuk melawan anasir-anasir jahat yang selalu mengikuti mengelailah kita di ginjal ini. Berdoalah setiap saat. Unang adong kadamang dohok na ina akana porsea akahalang Kristen nam tindalos ni muda ni Yesus Kristus adong nakubo teman kami yang ini manang Mula sama kami di kuliah sebelum besok kami namulayani kami ano berkemantannya siang nama siang ina baru saya napuna bagas jam jodoh ala para jodoh mantangi yang siang ama baru ina sehingga ada terlibat roh jodoh masuk ke pertanyaan ini jodoh dipilih ke pertanyaan ayalana kan sebelum mulai ke pertanyaan dipilih pak nama pertanyaan dong siang ama kalak ama oma siang ina kalak ina oma ina tonga siang naroiki jadi sengaja menggodang dan terlibat asa jodoh dipilih doa kasih pertanyaan dong kemarin ini ayam nabar jodoh dong kemarin ini nak masuk sama tuh berisi mengikuti pertanyaan alai yang kita tahu kemudian terkait semua hidup di ayat 10 lalu berdoalah setiap saat walau kita sudah mengenakan pakaian perlengkapan senjata Allah perlengkapan rohani di atas semuanya itu berdoalah setiap saat karena di dalam doa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan kita. Marlas ni roha makirim pengen dihapor sikon jugul hom tanginya bersukacita dalam pengharapan sabar di dalam kesesakan bertekunlah di dalam doa akas ya ke dalam doa bena bukan beta 400 lalu doa ke dalam Tuhan nomorku bersifat tanggian boleh dihantar dari senari apa beta berkepala apa 420 orang itu berdorai kan 420 itu ya tadi hojoran sahaya Tuhan nomorku ketiga ya Tuhan nomorku sifat agiani Rodo pesina orang lalui tunghalak kamar gogoro si pantangnya langsung dia preamangi nang borang di pangkilon si taonon naromong tu bagasan ngolunta kita tidak akan dikalahkan karena kita kuat di dalam doa kita kepada Tuhan. Lima kadang mengobrolnya bukan karena kekuatan kita mampu menjalani kehidupan ini, bukan karena banyaknya harta kita, bukan karena pintarnya pikiran kita dan alani haguko ilmu yang mendalam primono, tetapi semuanya itu adalah karena kekuatan dari Tuhan kita. Oleh karena itu bagaimana kita senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan kita di dalam doa kita sepanjang hari. Unang-unang hal Kristen na lupa bertanya daerah timur gimana? Tapi mari bina hubungan yang intens dengan Tuhan kita, komunikasi yang intens dengan Tuhan kita
di dalam doa-doa kita, sehingga Tuhan senantiasa menguatkan kita, memampukan kita di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.